Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Jadi pidato Presiden Jokowi pada saat HUT Perindo kemarin justru menimbulkan banyak sekali pertanyaan, bukan hanya tentang jatah, tapi kenapa Presiden akhir-akhir ini itu justru masuk ke isu ranah politik praktis yang sebetulnya kita justru bertanya apakah agenda-agenda Indonesia ke depan ini sudah diantisipasi oleh Presiden. Misalnya G20, apakah semua akan hadir? Kemudian bagaimana nanti untuk Indonesia? Gitu ya. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya mesti dijawab daripada sekedar pertanyaan atau pernyataan-pernyataan tentang capres-cawapres gitu. Termasuk juga hal-hal terkait resesi ekonomi yang pernah beliau sampaikan berkali-kali, berulang-ulang. Nah itu apa tuh langkahnya? Tapi kok ternyata masuk ke ranah yang sebetulnya sebagai incumbent, kepala negara, Presiden Republik Indonesia, harusnya dia tidak memberikan dukungan kepada siapa-siapa tuh. Harusnya dia mempersilahkan saja putra terbaik Indonesia maju ke ajang Pilpres sebagai sebuah ritual 5 tahunan politik biasa gitu. Memilih pemimpin Indonesia yang baru. Nah, itu kan pertanyaan di awal sebelumnya kenapa kemudian beliau lebih concern ke siapa kira-kira capres-cawapres, siapa ya kira-kira yang bisa meneruskan pekerjaan dia sebelumnya dan lain-lain. Bahkan memberikan kriteria yang menurut saya pada saat Pak Jokowi pertama kali menjadi presiden pun itu belum masuk tuh dia kriterianya. Jadi menurut saya kembalikan saja semuanya ke ranah demokrasi pada saat rakyat memilih gitu. Nah, apakah ini kemudian sebagai bentuk desakan kepada PDI Perjuangan? Ya mungkin saja. Tapi apakah sebagai kader Pak Jokowi akan melakukan desakan-desakan itu kepada partainya? Kalau menurut saya sih tidak. Bahkan kan sebelum Pak Jokowi berseloroh sebagai kader juga beberapa kader, teman-teman kadernya juga sudah dipanggil tuh terkait dengan isu capres-cawapres oleh DPP Partai PDI Perjuangan. Nah, kemudian kenapa kemudian berseloroh tentang jatahnya Pak Prabowo? Kalau Henry Satrio yang berkata mungkin nggak apa-apa, tapi kalau misalnya presiden itu akan berimbas politik yang luar biasa tentang jatahnya Pak Prabowo. Kalau Henry Satrio yang berkata mungkin nggak apa-apa, tapi kalau misalnya presiden itu akan berimbas politik yang luar biasa. Sebelumnya Mas Ganjar dipanggil ke istana dan Mas Ganjar mengatakan siap melaksanakan program-program dari Pak Jokowi. Apakah kemudian Pak Jokowi ingin menginisiasi bahwa atau memberikan kesan bahwa calon presiden yang dia dukung itu ya Prabowo dan Ganjar Pranowo. Sebuah hal yang sebetulnya tidak patut dilakukan oleh presiden yang harusnya menjunjung tinggi demokrasi. Lagi-lagi saya ingatkan, mempersilahkan rakyat Indonesia untuk memilih sama seperti presiden-presiden sebelumnya mempersilahkan beliau untuk maju tanpa ada dukungan apa-apa. Karena esensi demokrasi begitu. Nanti kalau pemilu didukung oleh presiden, pemilunya kasihan, penyelenggara pemilunya kasihan karena dituduh tidak adil, kan di-backingin oleh penguasa dua orang ini gitu. Nah, lantas apakah ini juga gara-gara Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan? Nah, Nasdem nih case khusus gitu. Untuk kali pertamanya mungkin Pak Jokowi merasakan ada partai politik yang jalan sendiri gitu ya, yang mungkin informasi kepada presiden tentang pencalonan Anies Baswedan, tapi nampaknya memiliki gerak politik sendiri gitu. Nah, apakah Pak Jokowi merestui itu? Pada pertemuan dengan Anies Baswedan terakhir di Istana Merdeka, nampaknya hubungan itu baik-baik saja. Nah, lagi-lagi pertanyaannya sebetulnya bukan tentang jatah, bukan tentang siapa presiden mendukung siapa gitu ya, tapi tentang kenapa kemudian Presiden Jokowi yang menyampaikan sendiri
banyak agenda-agenda penting yang harus dilalui oleh negara ini. Yang paling dekat adalah G20, kemudian resesi, ancaman resesi dunia katanya, resesi ekonomi dunia. Itu kita belum mendengar tuh langkah-langkah selanjutnya, apakah sudah diantisipasi, apakah sudah dipastikan 100% berhasil gitu ya. Makanya kemudian Presiden mengambil kesempatan untuk bicara hal-hal tentang siapa sih Capres-Cawapres 2024 nanti. Kita lihat aja nanti ke depannya, itu kan pertanyaan yang sangat penting menurut saya. Pak Jokowi, bagaimana dengan Indonesia? Kenapa kemudian masuk ke ranah Capres dan Cawapres daripada agenda-agenda terdekat pembangunan Indonesia seperti G20 dan ancaman resesi ekonomi dunia seperti yang pernah Bapak sampaikan. Maju terus Pak, semangat. Go Indonesia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.